Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Masjid Al-Huda, alhamdulillah telah kita laksanakan sholat isya berjamaah, dan selanjutnya sedikit ingin saya sampaikan tausiah untuk kita bersama. Kultum ya, mungkin 7 menit atau 17 menit ya. Insya Allah mudah-mudahan jam 8 sudah selesai. Jamaah Masjid Al-Huda yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suara saya jelas nggak? Ada echo nggak? Atau pakai ini aja? Pakai ini aja ya. Ya, jelas ya insya Allah ya. Jamaah salat taraweh, ada 5 sumber penderitaan yang menyesakkan dada kita ya, yang seringkali membuat kita menjadi tidak nyaman dalam menghadapi kehidupan ini. Apa saja 5 sumber penderitaan dimaksud ya? Yang pertama adalah meratapi masa lalu. Seringkali kita, setiap orang di sini memiliki masa lalu, dan tidak semuanya indah ya. Ada hal-hal yang duka ya. Ada hal-hal yang sedih ya. Tapi kalau itu diratapi, itu membuat kita menjadi tidak nyaman. Dada merasa tidak nyaman, dada serasa sempit gitu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan penawarnya? Penawarnya adalah kita harus ridho dengan masa lalu. Ingatlah, yakinlah bahwa masa lalu yang sudah kita hadapi itu bagian dari takdir atau kehendak Allah, dan selalu ada hikmah di dalamnya, dan bisa kita pelajari agar kita mendapatkan kebaikan pada akhirnya ya. Jadi ubahlah ya, jangan meratapi masa lalu. Pada saat kita menyetir sebuah mobil, kendaraan roda 4, coba pandangan kita fokus ke depan atau ke spion? Pasti ke depan. Jadi masa depan masih panjang. Spion itu masa lalu. Jadi spion boleh dilihat pada saat diperlukan untuk muhasabah gitu ya. Jadi masa lalu boleh kita buka kembali untuk muhasabah agar perjalanan ke depan menjadi lebih baik. Lalu penderitaan lain apa? Sumber penderitaan lain yang 5 yang kedua ya. Yang kedua adalah mencemaskan masa depan ya. Jadi tadi masa lalu diratapi, masa depan dicemaskan. Kekhawatirannya tinggi ya. Penawarnya apa? Tawakal. Tawakal kepada Allah, serahkan hal-hal yang di luar kendali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan jiwa kita terbelenggu memikirkan sesuatu yang bukan urusan kita, tidak dalam kendali kita ya. Jadi tawakal. Karena hal-hal yang besok aja akan terjadi apa pada kita, kita nggak tahu. Jadi tidak perlu dicemaskan ya. Bahkan teruslah bekerja dengan baik ya. Sekiranya ada biji kurma di tangan kita dan besok terjadi kiamat, tanamlah gitu. Tidak perlu dicemaskan gitu ya. Lalu yang ketiga, nah ini juga ya, sudah masa lalu diratapi, masa depan dicemaskan, mengeluhkan masa kini ya. Jadi mengeluhkan masa kini. Lalu apa penawarnya? Syukur. Syukuri apa yang kita dapatkan ya. Karena dengan bersyukur nanti akan Allah tingkatkan dan menjadi kebaikan ya. Syukuri ya. Seringkali kita tidak bersyukur atas yang hilang, padahal atas yang ada itu yang harus kita syukuri. Contoh, ada seseorang terkena musibah kecelakaan lalu lintas, sehingga menyebabkan sebelah lengan kirinya putus ya.
Lalu yang disesalinya itu tentang lengan kirinya itu. Padahal jasad lainnya masih utuh, gitu ya. Ada 2 kaki, ada lengan kanannya, dan itu masih utuh. Harusnya itulah yang disyukuri, ya. Seringkali pada saat kita memiliki uang, misalkan 1 juta rupiah, ada 50 ribunya hilang, itu dikepikiran terus. Kenapa jadi kurang 50 ribu ya? Padahal tadi 1 juta bulat persis gitu. Kenapa kita tidak mensyukuri yang 950 ribunya yang masih ada, gitu ya? Jadi seringkali kita terbelenggu pada hal-hal yang hilang itu, gitu ya. Jadi jangan mengeluhkan masa kini, tapi syukuri, ya. Kadang juga bahwa yang kita dapatkan hari ini, yang kita panen hari ini, sebetulnya itu adalah yang kita tanam beberapa waktu yang lalu. Maka karena itu kita berpikiran ke depan, kita raih yang terbaik di depan dan tanam yang terbaik saat ini, gitu ya. Kemudian 5 sumber penderitaan yang keempat adalah kita seringkali meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Jadi apa kata orang? Ya, ada orang yang mencemeh kita sedih, ya, menjadi emosi, marah, menjadi baper dan lain sebagainya, gitu ya. Kita padahal abaikanlah penilaian orang lain. Karena kalau kita hidup mengacu atau mengikuti penilaian orang lain akan sulit, ya. Dikisahkan ada seorang ayah dan anak sedang menuntun keledai melewati sebuah pedesaan. Nah, sebelum dituntun, ayah ini bilang ke anaknya, "Nak, kamulah yang naik ke keledai. Kamu masih muda gitu kan. Naiklah, kasihan ayah ke kamu gitu kan." Ayahnya tidak mau. Ayah sebagai bakti biru walidain, ayahlah yang harus naik. Biarlah Nanda ini berbakti kepada ayah gitu kan. Jadi akhirnya ayahnya yang naik, dituntun oleh anaknya melewati suatu perkampungan. Di sana masyarakat mencemooh, orang tua nggak tahu diri, kasihan tuh anaknya jalan kaki sejauh itu gitu kan. Nah, mendengar itu akhirnya ayahnya kan kalau mengacu pada penilaian orang lain, akhirnya bergantianlah, "Nah, kamu yang naik, bapak yang nuntun." Anaknya juga ikut, ya, karena memang hasil cemooh dari masyarakat. Perjalanan ke kampung kedua, lain lagi tuh orang menilai, anak durhaka itu. Masa bapaknya disuruh nuntun keledai gitu ya. Anaknya enak-enak naik di atas keledai. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, kayaknya salah. Udah kita jalan aja, keledai kita tuntun berdua gitu kan. Tuntunlah berdua, keledai itu nggak dimanfaatkan. Lewat ke perkampungan ketiga, ada lagi yang mencemooh. Itu orang bodoh sekali ya. Untuk apa punya keledai tidak dimanfaatkan, tidak ditunggangi kan? Betul nggak? Serba salah kalau melihat kita mengacu pada penilaian orang. Akhirnya berdua naik keledai, ayah dan anak naik keledai. Anaknya di depan, ayahnya di belakang. Pada saat lewat perkampungan keempat, ada lagi yang mencemooh. Itu manusia tidak berperi kehewanan. Masa keledai yang kecil dinaiki berdua, kasihan itu keledai. Coba kalau kita mengacu pada penilaian orang lain, ada nggak yang benar? Tidak ada. Jalani apa yang kita yakini itu kebenaran dari Allah ya. Kalau ayah dan anak ini diikutin lagi, apa selanjutnya yang mereka lakukan? Nah, kita gotong aja yuk keledai berdua, digendong lah keledai berdua kan? Lewat perkampungan lagi, dasar orang gila, masa keledai yang digendong gitu? Serba salah ya. Nah, oleh karena itu, jangan meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Apalagi generasi milenial sekarang kan medsos ya. Kalau ada yang ngasih jempol ke bawah tuh sedihnya luar biasa ya. Nggak bisa tidur. Itu kenapa? Karena kita meletakkan kebahagiaan kita pada orang lain gitu ya. Kemudian 5 penderitaan yang kelima, yaitu sulit memaafkan. Biasanya orang yang sulit memaafkan itu umumnya adalah orang yang mudah tersinggung. Babari ambek ya, belikan gitu ya. Itu kan biasanya penyakit orang tua ya. 5B kan. Babari ambek, belikan, bedegong, satu lagi apa? Jadi ada penyakit orang tua. Tapi ini menghinggap juga kepada beberapa orang. Sulit memaafkan itu
sangat sulit. Terutama misalkan istri kepada suami itu, udah tahu tuh salah gitu ya. Bahkan kalau ditanya, ibu lebih baik meminta maaf ke suami atau ibu lari di lapangan gazebo 5 kali? Memilih lari 5 kali. Karena minta maaf itu berat, ya. Sulit memaafkan. Nah, itu sulit memaafkan juga menjadi sempit dan itu bisa menjadi dendam gitu ya. Nah, cobalah kita untuk apa ya penawarnya untuk yang sulit memaafkan? Itiraf ya. Jadi kita bermuhasabah kepada Allah, menyadari kesalahan kita, minta maaf ya Allah, karena kita penting sekali untuk dimaafkan oleh Allah, supaya dada kita menjadi lapang, ya, supaya dada kita menjadi lapang, ya. Dan apabila itu terkait dengan hakul adami, datanglah minta maaf. Contoh Mang Oden almarhum ya, luar biasa beliau sebelum tidur selalu memuhasabah lah ya. Muhasabah itu gini, Mang Odet yang lakukan itu adalah, ya Allah, aku memaafkan seluruh masyarakat Kota Bandung gitu ya, yang ada salah kepadaku, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, lewat media sosial atau lewat apapun gitu ya. Aku memaafkan mereka. Dan sampaikan pula maafku apabila ada di antara mereka yang merasa tindakanku ini tidak berkenan di mereka, ya. Jadi meminta maaf itu penting, ya, supaya nanti dada kita senantiasa lapang. Dan kalau kita meninggal dalam keadaan setelah kita meminta maaf tersebut, insya Allah husnul khotimah. Itu barangkali jamaah sholat subuh yang jamaah sholat taraweh yang saya sampaikan. Sudah tepat jam 8 ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. 5 hal saya resumekan. Yang pertama, janganlah kita meratapi masa lalu. Jadi kita harus ridho ya dengan masa lalu. Yang kedua, jangan mencemaskan masa depan. Kita tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah, lakukan yang terbaik. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, dan berharaplah kepada Allah ya. Kemudian jangan mengeluhkan masa kini, syukuri apa yang kita dapatkan. Walaupun tidak akan sama ya, setiap orang yang Allah berikan tidak sama ya. Syukuri apa yang kita dapatkan, tidak usah memikirkan orang lain. Kemudian jangan meletakkan kebahagiaan atas penilaian orang lain gitu ya. Bahagia itu ada di hati ya. Karena kalau bahagia itu ada di suatu tempat, orang akan berbondong-bondong ke tempat tersebut. Dan yang keempat atau yang kelima ya, marilah kita untuk legowo, mudah memaafkan ya, mudah memaafkan. Jadi apapun kesalahan orang lain ataupun kalau kita punya salah, segeralah minta maaf gitu ya. Itu mudah-mudahan bisa dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.